Oke, selamat siang adik-adik. Kembali bersama Bang TP. Sekarang kita lanjut pembahasan soal TPSK-nya ya. Jadi sebelum kita bahas, persiapkan diri kalian, fokus, dan jangan lupa ingat pilihan satu harus lulus. Dan abang mohon jangan lupa like, subscribe, dan share. Jadi langsung aja kita lanjut nomor 21. Di sini katanya ini bahasa Inggris ya. Oke. Jadi kalau abang terjemahkan, berapa jumlah akar-akar dari persamaan ini? Mungkin itulah bahasa sederhananya. Jadi untuk menentukan jumlah dari akar-akar ini, maka persamaan ini tentunya harus terlebih dahulu kita sederhanakan. Coba kita lihat dari sini, Dek. Di sini adalah suatu penjumlahan dari suku yang bentuk perkalian gitu ya. Jadi di sini ada suku mereka yang sama, yaitu 2x tambah 3. Jadi ada baiknya kita faktorkan dulu dengan cara mengeluarkan 2x tambah 3-nya. Oke, maka di kiri tinggal x kurang 4 gitu ya. Lalu tambah, tulis tambah. Di kanan tinggal x kurang 6 gitu ya, sama dengan 0. Jadi sekarang kita sederhanakan yang sebelah kanan ini. Maka penyederhanaannya menjadi 2x tambah 3 dikali x tambah x 2x min 4 tambah min 6 min 10 sama dengan 0. Paham ya? Maka dari sini karena sudah terfaktorkan, maka bisa kita langsung cari akar-akarnya. Abang yakin kalian sudah mampu mencarinya. Ini kita anggap X1, X1 nya adalah minus 3/2, lalu X2 nya adalah 10/2. Jadi inilah X1 dan X2. Pertanyaannya berapa jumlahnya? Maka X1 tambah X2 berapa gitu ya. Jadi dari sini kalau kita jumlahkan, hasilnya menjadi positif 7/2. Maka pilihan yang tepat adalah cantik. Bisa ya? Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut nomor 22. Kita baca sama-sama. Katanya di sini, jika sebuah barang diberi potongan harga sebesar 20%, maka untuk mengembalikan ke harga semula, harganya harus dinaikkan sebesar berapa? Oke. Ini ibaratnya belanja ke mall ya. Biasanya kita berpikiran belanja di mall diskonnya besar-besar, padahal sebenarnya harganya sudah dinaikkan gitu dia. Ngerti ya? Jadi pernah kita beranggapan seperti itu. Jadi di sini ada soal seperti itu. Caranya begini aja. Kita misalkan aja dulu harga semula itu adalah X. Harga semula adalah X. Jadi katanya di kasus pertama itu dia dikasih diskon 20%. Dikasih diskon 20%. Dari siapa? Nggak mungkin dari X. Karena dia mau membuat jadi harga semula gitu dia. Paham ya? Ini 20%-nya jangan kita berpikiran dari X. Katanya begini, jika sebuah barang diberi potongan 20%, maka untuk mengembalikannya ke harga semula, gitu dia. Jadi kita buat aja harga semula X, lalu abang buat sini harga setelah dinaikkan. Setelah dinaikkan, abang buat aja adalah Y. Berarti di sini yang dikasih diskon 20% itu adalah si Y. Paham ya? Oke, jadi katanya si Y dikasih diskon 20%. Berarti harganya jadi berapa persen?
Jadi kalau ingat, kalau dikasih diskon 20%, maka harganya jadi 80%. Jadi di sini persamaannya adalah 80% dari si Y itulah harga semula. Paham ya? Paham ya? Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini deh, 80% itu adalah 0,8. 0,8 Y gitu ya, sama dengan X. Maka dari sini dapatlah si Y itu adalah X dibagi 0,8. Cocok? Cocok. Jadi di sini katanya berapa persen harganya yang harus dinaikkan. Jadi di sini perlu diingat, otomatislah si Y itu lebih besar dari si X. Berapa selisihnya, itulah kenaikan harganya. Jadi kita buat aja, kenaikannya sama dengan itu adalah Y kurang X. Y itu adalah X per 0,8 dikurang X. Ini kita samakan penyebut D, yaitu 0,8 ya. Ini kan tetap yaitu X. Ini biar sama penyebutnya 0,8, berarti 0,8X. Cocok ya. Jadi ini jadi 0,2X per 0,8. Berarti ini bisa kita sederhanakan adalah 1/4. Paham ya? 1/4 dari X. Inilah kenaikannya. Tapi di sini pertanyaannya adalah dalam bentuk persen. Jadi langsung aja, 1/4 X itu berapa persen? 1/4 X itu berarti tinggal dikali 100%. Ayo, berapa? Habis 25. Berarti 25%. Cocok ya? 25%. Maka jawabannya adalah cantik. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita lihat nomor 23. Oke, di sini katanya diberikan PN dan SN merupakan memenuhi adalah ini produk itu adalah hasil kali ya. Jadi PN dan SN merupakan hasil kali dan hasil jumlah berturut-turut dari digit dari bilangan bulat N. Paham maksudnya ya? Jadi PN itu adalah hasil kalinya karena katanya respectively, ini artinya berturut-turut ya. PN itu hasil kali, SN itu hasil jumlah. Contohnya di situ dibuat adalah P23. P23 berarti N-nya 23 gitu dia. Berarti N-nya 23. Karena PN itu adalah hasil kali digit-digitnya, berarti hasil kalinya 2 kali 3, yaitu 6 gitu dia. Ini contoh ya. Lalu S23, karena SN itu adalah hasil jumlahnya, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat pertanyaannya. N adalah 2 digit bilangan dan memenuhi N sama dengan PN tambah SN. Berapakah unit dari digit N? Unit itu satuan adik-adik. Unit itu adalah satuan. Jadi langsung aja, karena N itu dibilang 2 digit, kita misalkan aja N itu adalah suatu bilangan AB. Nah, jadi kalau 2 digit kan berarti puluhan. Di pembahasan abang sebelumnya itu sudah jelas, setiap bilangan puluhan berarti bilangan pertama harus dikali 10 gitu ya. Jadi artinya AB itu bilangan pertamanya A, berarti ini bisa kita buat jadi 10A ditambah B. Ini ingat ya. Misalnya 23 2 kali 10 ditambah 3. Paham ya? Oke, ini kita anggap persamaan 1. Sekarang kita lihat lagi
PN. Berarti kalau PN kan artinya PAB, gitu ya, karena N itu adalah AB. Jadi PAB karena P itu adalah suatu hasil perkalian digit-digitnya, berarti PAB itu adalah A dikali B. Cocok? Lalu SAB atau SN. SN itu adalah hasil penjumlahannya. SN itu tadi kan kita bilang adalah SAB. Berarti A tambah B. Cocok? Jadi dari sini karena sudah bisa kita pahami maksud dari si soal, sekarang kita masukkanlah ke persamaannya. N itu adalah AB. Ayo, AB sama dengan PAB, gitu ya, ditambah SAB. Cocok ya? AB itu adalah bilangan 2 digit, berarti 10A tambah B sama dengan PAB itu adalah perkalian A dengan B. Cocok? Tambah SAB penjumlahan A tambah B. Bisa ya? Oke. Jadi kalau sudah bisa, sekarang kita lihat A tambah B ini kita pindahkan ke kiri. Maka di sini jadi 9A gitu ya. Sedangkan B-nya habis. Berarti di kanan tinggal AB. Cocok? Maka dari sini bisa sama-sama kita sederhanakan bagi A, maka dapatlah 9 sama dengan B. Oke? Maka B-nya sama dengan 9. Jadi dari sini pertanyaannya, berapa satuan dari si N? Kita lihat tadi si N itu adalah AB. Satuannya adalah si B. Cocok ya? Karena si B tadi sudah dapat, berarti jawaban pertanyaan nomor 23 ini adalah 9. Oke adik-adik, bisa ya? Bisa. Jadi kalau bisa, sekarang kita lanjut soalnya yang nomor 24. Coba kita lihat soal kita yang nomor 24. Oke. Di sini mengenai pemahaman ya. The vertex of parabola adalah 0,c. Di mana apakah yang benar mengenai parabola dengan persamaan ini? Yang manakah yang benar dengan parabola persamaan ini katanya? Oke. Coba kita lihat di sini ada gambar, katanya puncaknya di 0,c. Oke, puncaknya ini 0,c ya. Berarti ini 0,c. Oke ya. Lalu mana yang benar dari persamaan parabola yang dikasih tahu si soal ini? Oke. Penting adik-adik ketahui, parabola itu mengenai tinjau grafik ada yang pertama yang dibahas A. A itu kalau kita lihat ini adalah koefisien X kuadrat. Kalau A-nya positif berarti terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif berarti terbuka ke bawah. Cocok ya? Sekarang si B. Si B itu adalah koefisien si X. Jadi nanti si B itu nanti bisa kita bahas ada 3. Cuman dia nggak seperti si A. Kalau si B ini harus kita gabungkan dengan si A. Kalau A kali B itu hasilnya positif, A kali B hasilnya negatif, dan A kali B hasilnya 0. Jadi kalau A kali B hasilnya positif, berarti puncak di kiri. Ya, puncak di kiri atau sumbu simetri bisa juga. Puncak di kiri.
Kalau ini negatif dia berarti beda tanda, ini nanti puncak di kanan. Kalau A kali B sama dengan 0, berarti nanti B nya itu 0. Karena A nggak mungkin 0 ya. Ini nanti puncaknya di tengah. Puncaknya di tengah atau pada sumbu Y, abang buat pada sumbu Y. Paham ya? Terus ada lagi nanti yang dibahas si C. Si C nya juga nanti ada 3 deh. Kalau C nya besar dari 0 atau positif, berarti memotong sumbu Y positif atau di atas. Kalau C nya kecil 0 atau negatif, ya memotong sumbu Y di negatif atau di bawah. Kalau C nya sama dengan 0, berarti memotong sumbu Y di 0,0 ya, atau di tengah. Ada sebenarnya lagi D, cuman D nggak perlu abang jelaskan karena kebutuhannya nggak ada di soal. Oke, jadi kalau kita perhatikan deh, dari gambar yang dikasih tahu di soal ini, bisa kita lihat koefisien X kuadratnya A dan kurvanya terbuka ke atas. Kalau kurva terbuka ke atas, berarti dari soal ini A-nya positif, A-nya besar 0. Lalu B-nya nggak ada. Terbukti puncaknya berada pada sumbu Y, berarti B-nya pasti 0. Cocok ya? Cuman di sini nggak ada variabel B, jadi di sini nggak usah kita bahas si B. Yang kita bahas yaitu si C. Si C-nya, coba kita lihat, C itu memotong sumbu Y di atas. Ini kan di atas. Jadi kalau titik ini bisa kita lihat titik potong sumbu Y dan merupakan suatu puncak parabola. Kenapa begitu? Karena B-nya 0. Jadi ingat, kalau B dari suatu parabola sama dengan 0, kalau B dari suatu parabola sama dengan 0, maka puncaknya sudah pasti di tengah dan pada si C. Ingat, berarti C-nya dari sini positif. Oke, ingat ya, ini persamaan yang bisa kita lihat dari sini. Sekarang coba kita lihat pertanyaan si soal, mana yang benar dari pernyataan ini. Jadi kalau kita lihat pernyataan ini deh, apa ini, parabola ini kan mirip seperti bentuk umum parabola yang ada puncaknya, X kurang X puncak kuadrat tambah Y puncak. Cocok? Jadi dari sini deh, kalau kita perhatikan, yang diminta di pilihan itu adalah vertex. Vertex itu adalah puncak dan open, terbuka kemana gitu dia. Jadi kita lihat aja di sini puncaknya, coba kita samakan dari persamaan parabola dengan persamaan bentuk umum parabola. Puncaknya yaitu X puncaknya min B. Min B di sini, min XP di sini. Berarti kan kesimpulannya X puncaknya itu adalah, karena min berarti jadi positif lah ya, B. Y puncaknya itu adalah C. Cocok ya? Berarti puncaknya di B, C. Vertexnya di B, C. Paham? Vertexnya di B, C. Mana vertex yang di B, C? Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Ini udah pasti salah. Sekarang opennya, apakah terbuka upward? Upward itu atas ya, downward itu bawah. Oke. Bisa kita lihat dari koefisien X kuadratnya. Ini nanti koefisien X kuadratnya itu adalah minus A. Minus A. Kalau minus A, karena A-nya tadi positif, berarti kali minus hasilnya jadi negatif. Berarti karena A-nya negatif, bukan A-nya ya, koefisien X kuadrat dari
koefisien dari X kuadrat dari persamaan ini negatif atau kecil 0, berarti dia pasti terbuka ke bawah. Cocok? Oke, berarti puncaknya di B, C downward. Downward. Maka ini upward salah, upward salah, maka jawabannya adalah B. Bisa ya adik-adik ya? Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir, nomor 25. Distribusi berat bayi di rumah sakit A dan rumah sakit B dapat dilihat pada diagram berikut. Lalu katanya berat badan bayi dikatakan normal apabila beratnya pada saat lahir lebih dari 3.500. Normal itu kalau lebih dari 3.500. Banyak bayi yang normal di 2 rumah sakit. Berarti di 2 rumah sakit, berarti rumah sakit A tambah rumah sakit B. Dengan catatan yang kita hitung yang normal. Yang normal itu kalau beratnya di atas 3.500. Jadi kalau kita lihat di rumah sakit A, 3.500 itu dari sini ya. Oke, berarti ini ya, ini itu adalah sebanyak 32. Ditambah si rumah sakit B yang normal itu berarti ini ya, sebanyak 12. Maka kalau dijumlahkan adalah 44. Sehingga jawabannya adalah cantik. Oke adik-adik, gampang ya. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa belajar terus, semangat terus, fokus terus. Dan jangan lupa juga di like, subscribe, dan di share. Oke, terima kasih. Selamat